Halo sahabat TM, balik lagi bersama kami di channel YouTube TM Motor Group. Nah, hari ini kita akan membahas topik penting bagi semua pengguna motor nih, yaitu cara membedakan spare part asli ataupun spare part yang palsu. Karena yang seperti kita lihat atau kita dengar banyak banget nih kasus-kasus motor rusak karena penggunaan spare part imitasi. Nah, makanya hari ini kita bakal bantu teman-teman di rumah buat cari tahu nih bagaimana cara membedakannya agar teman-teman nggak salah pilih spare part ataupun nggak ketipu lagi. Dan hari ini kita akan membahas topik tersebut bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu dengan Pak Henry. Oke, salam sejahtera semua. Kita dari Grup TM Motor untuk menyampaikan apa sih yang spare part itu imitasi, perbedaannya dan kualitasnya seperti apa. Mungkin nanti kita akan kasih tahu, biarin konsumen-konsumen kita di TM ini lebih ini lagi ya, lebih maksudnya jangan sampai ketipu lagi lah. Murah-murah, ujung-ujungnya biayanya nanti akan besar. Iya, betul. Jadi sebelum kita ke inti pembicaraan kita nih, karena banyak banget nih teman-teman di rumah pasti mikir kalau misalnya pembelian spare part murah karena lebih hemat. Tapi sebenarnya itu efeknya tuh untuk penggunaan spare part palsu itu gimana sih, Pak? Ya, efeknya sangat banyak ya, dan sangat ya kadang-kadang bisa juga menimbulkan bahaya bagi diri sendiri. Nah, contoh kayak kampas rem. Kampas rem tuh biasanya kalau yang imitasi tuh memang harganya murah. Nah, tapi kita untuk pemakaian kan ibaratnya kita nggak mau ambil resiko lah. Biasanya kalau hujan ya, yang di ini seperti kita kondisi hujan, kita pakai itu motor, terus kampas kita imitasi. Nah, itu nggak mungkin dia ngerem, pasti loss. Remnya itu blong seperti itu. Ya, berarti bukan hanya kualitasnya saja ya yang menurun, tapi berdampak juga untuk penggunaan motornya juga gitu. Iya, betul. Ibaratnya kayak apa, pemakaiannya jangka panjang lah kalau memang itu asli ya spare partnya. Dengan kita pakai imitasi itu dari segi misalkan kayak tadi dari kampas rem, terus dari oli juga. Nah, itu oli pun sama. Oli bahaya sekali karena bisa motor tuh sampai ngejim ya, sampai macet gitu. Karena si oli palsu itu biasanya nggak ada pelumasnya. Pemakaian ibaratnya kayak Gojek ya kan, kalau Gojek tuh ibaratnya pemakaian motor tuh nggak pendek ya, dia pasti jangkanya panjang, jarak tempuhnya panjang. Nah, saya saranin jangan sampai beli oli-oli yang seperti itu, karena nanti si abang-abang Gojek nih bisa biayanya nanti bengkak. Memang kita beli oli itu ibaratnya murah lah di awal, tapi nanti pembiayaan di belakangnya akan bengkak seperti itu. Betul. Jadi emang berpengaruh banget ya Pak untuk penggunaannya sendiri. Nah, kalau sejauh ini ada nggak sih Pak, misalnya ada yang komplain karena kondisi motornya rusak karena penggunaan spare part gitu? Banyak. Yang tadi saya bilang, contohnya kayak ya kita balikin ke ini deh, cara pemakaian. Misalkan kita mau motornya awet ya kan. Nah, oli itu biasanya kita beli oli di online. Online itu kadang-kadang kan kita, wah ini harganya murah. Kalau di bengkel-bengkel resmi atau di shop-shop yang ininya ya, yang kualitasnya bagus gitu misalkan, itu harganya mahal misalkan. Ya, tapi efeknya itu udah pasti sangat berbeda sekali
Nah, untuk pemakaian oli asli, ya itu ibaratnya gesekan di dalam mesin tuh sangat halus dan nggak mungkin sampai terjadi ibaratnya ada kehausan terlalu cepat lah. Beda dengan si oli yang oli yang ini tadi yang palsu. Kalau oli yang palsu ini biasanya dia nggak ada pelumasnya, jadi si di dalam mesin itu kan banyak komponen-komponen. Nah, dia dia bergesekan, ya itu nggak ada pelumasnya. Nah, terjadi disitulah korosi atau terlalu cepat panas, dia bisa sampai macet motornya gitu. Dampaknya di situ ya, Pak. Betul. Makanya saya saranin kalau untuk oli itu jangan sampailah beli yang murah itu, karena kita pakainya jangka panjang. Kalau memangnya kita beli oli yang murah, motor kita nggak bakalan umurnya panjang seperti itu. Nggak awet ya, Pak. Jadi sebisa mungkin beli yang kualitasnya juga sangat dibutuhkan untuk kita. Yang ibaratnya ya kita agak mahal, tapi kualitas di motor kita terus ini ya buat motor kita tuh lebih panjang lagi jangka ini ya, ibaratnya kerusakannya ya. Memang motor dipakai itu nggak mungkin nggak rusak, pasti ada rusak aja. Cuman kan kalau kita jaga betul. Nah, kita lanjut nih ya, Pak, karena kan banyak juga mungkin nih teman-teman di rumah yang takut banget ketipu sama spare part palsu. Tapi sebenarnya cara ngebedain spare part asli dan palsu tuh gimana tuh, Pak? Ya sebetulnya gampang sih ya. Kita orang awam lah ibaratnya ya. Kita orang awam tuh kita lihat aja masalah soal spare part asli dan palsu tuh biasanya kita lihat dalamnya ya, isinya misalkan kayak semacam kampas rem gitu. Itu perbedaannya ya sangat jauh sekali dengan harga mungkin ya. Kalau kampas biasanya kita jual yang asli 75, misal kalau di barang-barang imitasi paling 25, kadang sampai 35 lah. Nah, dari situ juga kita kualitas dari harga juga udah tahu ya, udah pasti jauh lah dengan kualitas seperti itu pasti. Ya makanya teman-teman jangan sampai tergiur harga murah, itu aja sih. Tuh, karena pastinya ya kalau ada harga pasti juga ada kualitas ya, Pak. Betul. Kayak kualitas dari yang asli itu memang ya dia udah diuji lah ibaratnya ya, sama dari produk Yamaha misalkan itu sudah uji segala yang udah diuji ya, nggak mungkin dia ngeluarin part yang sembarangan ibaratnya seperti itu. Jadi mungkin kalau yang dari imitasi itu asal aja lah, yang penting dia bikin seperti ini, ibaratnya menyerupai lah. Ya pasti dia siap jual seperti itu. Jadi kalau yang asli sudah terpercaya banget ya, Pak. Betul. Oke, Pak, di sini kita ada contoh nih agar kita bisa kasih tahu juga ke teman-teman di rumah gimana sih cara ngebedainnya. Boleh. Nah, di sini ada kampas rem sama filter udara nih, Pak. Boleh nih dijelasin buat biar teman-teman di rumah tahu ya perbedaannya. Oke. Seperti kampas rem ya. Kalau untuk kampas rem kita perhatikan ya. Masalah di dalamnya, maksudnya ya jangan bungkusnya. Kalau bungkusnya ibaratnya hampir mirip ya. Iya, nggak jauh beda. Iya, hampir mirip deh. Dia 90% lah. Kita lihat isinya, kualitas dalamnya, barangnya. Kita perhatikan di sini dia tertera kayak semacam dia ada gesiris kuning ya, kayak ada emas-emasnya gitu. Sedangkan spare part yang imitasi ini nggak ada dia, dikit sekali. Ada sih ada, cuman dikit. Terus beratnya pun sama ya, beratnya dia lebih ringan. Kalau yang asli ini agak berat. Ya, kalau yang imitasi ringan dipegangnya gitu, nggak antep lah ibaratnya seperti itu. Ya kalau dari sisi bungkus sih hampir mirip dia. Makanya
kalian jangan terkecoh gitu. Kita lihat di dalamnya dan harganya ya. Itu aja sih paling tip-tipnya seperti itu. Ya mungkin ada lagi contohnya seperti kayak filter udara. Ya, filter udara nih ya. Terlihat di sini. Filter udara ini imitasinya, ini asli, ya kan? Dari beratnya pun beda. Ini ya ringan, di sini ringan, di sini agak berat. Terus masalah kayak semacam ininya, penyaringnya nih, busanya ini dia lebih apa ya? Lebih lembut ya ibaratnya. Kalau ini kayaknya kasar sekali tuh. Besar ya. Ya kan untuk menyaring debu-debunya untuk ke bagian CVT biasanya apa bagian ke mesin lah ibaratnya. Kalau yang asli itu saringannya apa menyaringnya lebih efektif ya dibanding sama yang ini karena ini jarang-jarang sekali itu. Iya, berjarak itu ya. Ya makanya ini beresikonya ya harganya murah berisikonya ya di mesin nantinya. Nah, selain itu kita juga ada contoh lagi nih Pak untuk perbedaan oli yang asli dan yang palsu. Nah, coba bisa Bapak jelaskan untuk perbedaannya gimana Pak? Oke, teman-teman dari NITM ya tolong nih ya. Ini kita akan menjelaskan masalah oli palsu ya, yang asli dan yang palsu. Mungkin tampak luar tidak ada perbedaan, sangat mirip sekali ya dari kemasan, dari stiker-stikernya, terus pun dari barcode pun sama, barcode ada yang ini yang palsunya ya, yang palsu pun sama ada barcode-nya di sini, jangan terkecoh ya. Nah ini sama dia ada barcode tuh, terus yang asli pun sama nih, ada juga ya, jangan salah tuh, ini sama ada, sama-sama ada tuh. Tapi yang untuk membedakan kualitas nih palsu dan yang asli dari pertama harga ya, yang kedua botol ini bisa diputar buka, tutupnya nih bisa dibuka tuh, ya bisa dibuka dia. Nah tuh ya, nah ini yang palsu. Kalau yang asli nggak bakal bisa dia diputar. Kayak kita kalau isi oli ininya harus dibolongin, ditotok sama kunci ya atau obeng atau tang, baru ini kita bisa. Kalau dibuka dari sini dia nggak bakalan bisa terbuka. Nah itu perbedaannya di situ. Pasti kualitas dalamnya juga sama. Nah, ini kalau dipasukin di motor kita akan cepet panas lah, bisa bahkan sampai macet pun bisa kadang-kadang. Nah makanya jangan tergiur dengan harga yang murah seperti itu. Mungkin dari TM tuh kasih masukannya seperti itu. Sama oli ini pun oli gadannya ya, oli gadan pun sama dengan bentuk PC, nggak ada yang beda lah. Dari sisi depan, belakang sama aja dia. Bungkusnya pun sama. Kualitas yang di ini dalamnya isi olinya. Itu aja sih teman-teman ya. Semoga dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, saya akan jelasin masalah oli palsu dan asli. Untuk itu saya akan jelasin di isinya ya, bagian isi dalamnya. Nah, pertama saya buka yang palsu nih. Isi dalamnya akan kita bandingkan dengan yang asli ya. Ini yang palsu ya. Nah, ini yang palsu isinya seperti ini. Nah, warnanya kuning ya, warnanya seperti itu ya. Nah sekarang saya akan bandingin yang aslinya nih. Oh perbedaannya jauh sekali teman-teman. Nah ini yang asli itu, ini yang palsu ya, jauh kan. Makanya
Jangan pernah beli oli palsu kalau ingin motornya awet. Beli olinya hanya di TM Motor Group aja. Oke, yang teman-teman tadi kan oli mesinnya sudah. Saya mau jelasnya masalah oli gadannya nih sekarang, yang palsu dan yang asli ya. Lalu ini yang di sebelah kiri saya ini palsu nih. Nah, yang kanan saya ini asli. Kita akan lihat perbandingan isi dalamnya ya. Yang palsu dulu ya, saya kasih tahu. Nah, ini kualitas yang palsu nih. Oli deh. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini yang palsu. Dan ini yang asli. Perbedaannya jauh sekali. Ya, ini yang asli, ini yang palsu. Teman-teman bisa lihat lah dengan kasat mata, ya. Makanya jangan terkecoh dengan harga yang murah. Motornya akan umurnya nggak panjang pasti. Rusaknya akan cepat, ya. Jangan terkecoh lah dengan harga-harga yang murah. Mending beli olinya yang asli-asli aja. Yang palsu ditinggalin aja. Buat teman-teman ya, kalau mau nyari spare part harus detail banget ya. Bukan hanya dilihat dari fisiknya saja, tapi isinya juga harus dilihat. Nah, betul. Di TM nih pokoknya spare part untuk Yamaha semua 100% dijamin ori. Karena kita udah pasti main yang asli gitu ya. Makanya untuk teman-teman yang untuk cari spare part yang berkualitas lah, yang asli-asli, untuk di TM aja kalau belinya ya. Terima kasih Pak. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga masih ragu ya untuk membeli. Nah, kira-kira bisa dicek juga nggak sih Pak? Bisa, kita bisa bantu. Nah, TM Group bisa bantu untuk ibaratnya ini yang ngedetek barang ini asli atau palsu seperti itu. Kita bisa liatin nanti, misalkan Bapak masih ragu ini barang asli atau palsu, gitu. Kita bisa datang saja ke TM Motor Group. Di situ kita bisa tanya kayak semacam ke mekanik, tanya, terus juga untuk ditanya lagi bagian spare partnya, minta tolong bantu apakah ini spare part asli atau palsu, seperti itu. Kita juga ada di online ya, dan jual spare part yang asli tentunya ada di Shopee, ada di Blibli, dan juga yang terbaru di TikTok. Betul. Aja sih. Jadi banyak juga ya media untuk kita membeli spare part yang aslinya. Iya, pokoknya untuk spare part di TM tuh dijamin 100% ori kualitasnya. Jadi sangat amat terpercaya ya Pak. Betul Pak. Oke Pak, terima kasih atas edukasi yang telah diberikan. Semoga penjelasan yang diberikan bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah agar bisa membedakan mana nih spare part yang asli ataupun yang palsu. Karena ini penting banget untuk keamanan dan umur motor kalian ya Pak. Betul. Ya semoga dengan penyampaian tadi ya dapat bermanfaat lah untuk kalian semua. Ya kalau beli spare part ya kita lihatlah harga ya, minimal harga, jangan kita asal beli aja seperti itu. Buat sahabat TM, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi-edukasi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya.